Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Haji, jam 6 pagi kita sudah ada di Baksil, nggak kalah sama tukang sayur. Jam 4 pagi saya dari rumah ketemu tukang kupat tahu. Tukang sayur komplek aja kalah sama kita ya. Untuk ngatrok tetap di mana Pak Haji kita? Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke, langsung saja Sobat Ngadem. Pada kulkas episode kali ini kita akan membahas tentang matador. Matador itu apa Pak? Langsung ke Spanyol ya. Oke, matador itu salah satu istilah yang sangat populer di Majelis Goes Nusantara. Yoi. Sepeda puluhan juta, jersey keren luar biasa, aksesoris kece badai tidak tara, Iya. semangat 45. Yoi. Tapi pas nemu tanyakan ngadadak dada ngagolak. Sareng tuur nyoroncon, kaki letoy melehoy. Jadi matador. Matador. Mangi tanyakan dorong. Oke. Itu adalah kepanjangan dari Matador. ya. Manggih tanjakan dorong. Jadi banyak pepatah di dunia goes itu seperti gini: bertemanlah dengan sepeda karena dia itu baik. Baik aja ya. Ada yang bilang kan hidup itu ibarat sepeda. Jadi untuk menjaga keseimbangan kamu harus gerak. Jadi hidup kita akan seimbang kalau gerak. Tapi kalau kita molor, udut, hese udang, itu nggak akan seimbang hidup kita. Manuk ngusep. Bahkan ada yang bilang bahwa doa itu seperti ngegoes sepeda. Doa seperti ngegoes sepeda. Semakin sering dipanjatkan akan semakin dekat dengan tujuan. Luar biasa. Nah, itu quote of the day ya. Oke, quote of the day Sobat Ngadem ya. Lalu ada yang bilang memang cinta itu buta, tapi cinta bisa membedakan mana sepeda dan mana mobil mewah. Pokoknya banyak sekali lah istilah di Majelis Goes Nusantara itu yang banyak. Kecuali sepedanya Brompton Pak Haji. Gitu puluhan juta, beda lagi. Puluhan juta ya. Oke Sobat Ngadem, sekarang nih Pak Haji ya, apa filosofi dari matador manggih tanjakan dorong ini Pak Haji? Saya ingin menarik matador itu dalam konteks simpati dan empati sosial. Simpati dan empati Bahwa ketika saudara kita bertemu dengan tanjakan, siapapun di antara kita yang bertemu dengan masalah, maka setiap kita harus mendorongnya. Ya, kalau ngomong masalah, saya juga suka inget lagi sekolah. Apa masalah terbesar waktu kita sekolah? Ya, PR paling Pak Haji. PR matematika. PR matematika karena otak kita penjaskes Pak Haji. Mata pelajaran apa yang disuka dulu? Mata pelajaran kosong. Iya bener. Pokoknya Belum di kelas. hidup di Indonesia ini banyak masalah. Banyak masalah Pak Haji. Panas banget, tidak seperti di Indomaret dingin. Ya iya. Tapi Ngadem di Indomaret Pak. gini, ada nasihat dari Majelis Goes agar survive menghadapi masalah. Simpanlah di dompet kita foto istri. Simpan foto istri di dompet kita. Jadi kalau kita mumet, lihat foto istri kita. Ternyata ada yang lebih bermasalah. Sugante merenung Pak Haji untuk memperjuangkan istri, keluarga, anak malah. Iya bener. Saya di dompet suka nyimpan foto istri. Lebih ke sana sih Pak Haji kalau lihat. Oke. Gini ya, ada yang bilang wajah istri kita itu seperti naskah. Naskah. Jadi diedit dulu baru diposting. Maka ada istilah mukidi, tau nggak? Anjir. Muka kincolong editan. Edit dulu baru diposting ya. Posting. Karena Istri ini kita. ada peribahasa. Dari mana datangnya cinta? Iya. Dari Facebook turun ke WA. Iya. Dari mana datangnya kecewa? Saat jumpa wajahnya berbeda.
ada derita hubungan online. Zong Pak Haji. Pas ketemu 3 cara bulan. Pokoknya Pak Bren, singkatnya mah gini, siapapun di antara saudara kita yang bertemu dengan masalah harus kita bantu. Oh gitu. Kalau dia punya tanjakan dalam kehidupan, kita harus mendorong. Jadi kalau kita maju, jangan maju sendiri, majukan juga orang lain. Gitu. Kalau kita sukses, jangan sukses sendiri, sukseskan juga orang lain. Kalau kita bahagia, jangan bahagia sendiri, bahagiakan juga orang lain. Itu filosofi Matador. Oke. Terus Pak Haji, manfaat apa yang kita akan dapatkan ketika kita membantu orang lain, Pak Haji? Gini kata Rasulullah kan gini, man nafasa am mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Jadi siapa saja yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membantu memudahkan dia dari kesulitan di hari akhirat. Memudahkan. Jadi kalau ada orang yang kesulitan kita bantu, kesulitan kita di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Jadi salah satu alasan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita adalah agar kita bisa menolong orang lain. Kalau brand hari ini kuat, kekuatan itu bukan untuk diri brand sendiri, tapi untuk menolong saudara kita yang lemah. Kalau brand hari ini kaya, kekayaan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk membantu saudara kita yang lemah gitu. Jadi dalam hidup ini, jika kamu tidak benar-benar membantu orang lain, kamu bukan sedang hidup kata para ulama, tapi kamu sedang bernapas. Kalau urusannya sekedar bernapas, sebetulnya ikan piranha juga bernapas. Jadi hidup kita tidak cukup hanya sekedar bernapas, tetapi hidup kita juga harus bisa membantu orang lain. Saat kita bertemu orang susah, Bren, harus seperti susu bertemu dengan soda. Gembira, maka harus soda gembira. Soda gembira, suka Andrian, Pak. Jadi soda gembira tuh ya ketika susu bertemu dengan soda ya. Iya. Karena itu kalau bagi mereka yang punya kekuasaan di negeri ini, kalau nyangkut urusan umat, sejauh bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Harusnya seperti itu, Pak. Di kita mas sejauh bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, Matador itu adalah sejauh bisa kita permudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Permudah saja. Permudah saja. Kan kayak gitu. Oke. Terus Pak Haji gini, kalau ada orang yang poligami nih Pak Haji, gimana cara kita membantunya, Pak? Kan itu juga sama-sama membantu. Jadi jangan mama nih jangan marah ya. Jangan nanya dulu poligami kalau pacar aja belum punya, kasih bio. Sobat gadang bio Revi ya, harus dicatat itu. Jadi gini, poligami itu sunnah. Gitu. Kalau sulit jangan dipaksakan. Ya, kemudian kan gini, sebenarnya setiap istri itu sangat bersedia untuk dipoligami, sangat bersedia untuk dimadu. Wah, asal suaminya siap diracun. Asal suaminya siap dicakar, Pak. Suaminya siap dicakar. Oke. Namun sebetulnya ada peribahasa gini. Peribahasa gimana, Pak? Sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda, akhirnya akan tua juga. Semudah apapun istri muda ya tua juga, Pak. Sepandai-pandai apapun menyimpan istri muda ya akan tua juga ya. Tapi begini, bila istri marah dan bertanya, kenapa kamu nikah lagi diam-diam? Tinggal jawab, cinta aku mau ibadah bukan mau ria gitu. Jadi bukan dibencana. Ibadah ya. Pokoknya gini, kalau kamu punya istri satu, kamu akan bertengkar dengan istri kamu atau istri kamu bertengkarnya dengan kamu. Tapi kalau kamu punya istri 2, 3, 4, istri kamu itu akan bertengkar memperebutkan kamu. Untung ya memperebutkan kita, Pak Haji. Yang jadi masalah yang ketiganya itu masehan gitu. Itu yang susah. Pokoknya begini, 4 istri yang akur lebih baik daripada 1 istri yang ribut. Bobotnya. Oke Pak Haji. Nah, dalam hal apa saja Pak Haji kita boleh membantu seseorang itu? Di Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong tuh harus dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Misalnya tidak boleh kita menolong orang dalam perselingkuhan.
teman kita selingkuh kita nggak bantu. Tapi aneh kalau hari ini masih kini ada yang selingkuh ya. Kenapa, Jadi Pak Haji? Rexona saja setia setiap saat. Yoi. Ini selingkuh, kalau kamu selingkuh TR aku ketek. Saya bantu ibu-ibu ya, saya bantu ya. Saya bantu ya, nggak selamanya. Sebelum sukses, istri itu dijadikan sebagai sekretaris. Tapi setelah sukses, sekretaris jadi istri. Ya. Wah, ini bahaya, selingkuh terus setiap hari ya. Ini ngeditnya, editornya harus dikecilin volumenya. Aneh hari ini mah di negeri kita kan, nikah dini dibully. Nikah dini dibully. Dibully, poligami dicaci maki, Dicaci maki. selingkuh dianggap tradisi. Tapi yang lebih parah, terong makan terong disebut hak asasi. Ragil Pak Haji. Ragil di Jerman dia. Saya Aduh, itu terang-terangan Pak Haji YouTube-nya. Ya Allah. Jadi saya ingin bertanya, halo, apa kabar, akal sehat? Kan Ya kayak gitu. Allah, apa kabar akal sehat? Nah, tentang komunitas goes dakwah Pak Haji. Apa pendapat Pak Haji? Saya kira ini filosofi dari Matador. Jadi sekali ngegoes 2-3 hari terasa pegelnya. Bitis pucat. Jadi tip kesehatan Kibren, kalau kamu merasakan nyeri pegel linu pada saat bangun pagi, ada tipsnya. Tipsnya gimana Pak? Bangunnya siang. Itu bukan solusi Pak Haji. Tapi gini kembali ya, ke goes. Ya, sekali ngegoes 2 atau 3 kebaikan kita tunaikan. Sekali menggoes 2 atau 3 Kebaikan kita tunaikan. Kebaikan pertama olahraga. Kebaikan kedua silaturahmi. Kebaikan ketiga dakwah. Maka ada komunitas goes dakwah. Menurut saya itu Matador tuh seperti itu. Sambil menyelam kita mencari harta karun. Sambil menyelam minum air. Nah, jadi saya kira komunitas goes dakwah ini sebagai salah satu model dakwah dalam pendekatan komunitas. Ya. Menurut saya itulah hakikat Matador. Jadi ketika melihat orang lain nemu masalah, kita harus mendorong, kita harus membantu. Ya. Dari dunia goes ini kita diajari untuk tolong menolong. Kan ini ada kawan goes nanya alamat ke mahasiswi UIN. Neng, kalau jalan ke Soekarno Hatta ke sebelah mana? Yoi. Kata si Neng, mohon maaf Pak, saya bukan ahli jalan tapi ahli agama. Ya, UIN Bandung. Kata si bapak gue itu, Neng, boleh nggak minjem pelukanmu sebentar? Ya. Nanti bapak kembaliin. Pelukan. Cek si Neng, mohon maaf Pak, jangan ngegombal. Ini saya mau ada acara malam minggu. Kata si bapak, Neng, nggak penting malam minggu mah. Yang penting apa Pak? Malam pertama. Beladuren. Asik ya. Asik. Kamu asik, mau Pak Haji. nggak nikah sama mahasiswi? Mau Pak Haji. Mau. Kalau mau nikah sama mahasiswi, istrimu suruh kuliah. Suka nih nyari mahasiswa Pak Haji. Jangan. Itu badai nanti, badai. Badai. Nah, ini ngedit harus Dulu istri dikecilin. saya, lagi saya jadi dosen honorer. Aku Iya. kayaknya pengen punya suami PNS gitu. Iya. Maksudnya apa? Cepat kamu jadi PNS. Udah jadi PNS, aku pengen punya suami yang haji gitu. Dikira pengen kawin ke haji. Kamu harus cepat berangkat haji gitu. Iya. Kalau berangkat haji, aku pengen punya suami dokter. Iya. Akhirnya saya lanjut lagi kuliah. Ya, Lanjut istri lagi. saya sudah ngerasain suami yang honorer, suami yang PNS, suami yang haji, suami yang dokter. Dokter. Kemarin minta lagi, aku pengen tidur sama profesor katanya. Tuntutan terus Sebentar ya. lagi. Progres sebentar haji. IC brand Pak. Jangan gitu dong. Anda jangan gitu dong. Bentar lagi ASN ya. Iya, amin ya. ASN pasti. Ya. Pak Haji bentar lagi profesor ya, mohon doanya dari sobat ngadem semua lah pokoknya, jadi dekan, kemudian jadi rektor UIN Bandung ya. Mimpi terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Boleh mimpi cita-cita gantungan setinggi langit, Iya. tapi pas jatuh ke hanap itu mungkin tempat tidurnya kurang pas. Setidaknya Pak Haji kalau setinggi langit jatuhnya ke gunung, Pak Haji kan masih di atas. Masih di atas. Iya ya. bener. Oke, luar biasa ya, itu filosofinya tentang manggih tanjakan dorong. Pesan dan kata-kata terakhir buat di TikTok Pak Haji biasanya nih. Begini, Majelis Goes Ontel pernah mengajarkan kita satu kata-kata bijak. Goes Sepeda tua itu mengajari kita bahwa sesuatu yang rusak bisa kita perbaiki. Jangan nafsu nyari yang baru. Oh.
Benar, Pak Haji. Kalau istri rusak, perbaiki. Oke, nyali yang baru gimana? Kayak sepeda Pak Haji. Matador ngajari adik-adik cantik bahwa Iya. salah satu alasan Tuhan menciptakan kamu cantik adalah agar dengan kecantikanmu kamu bisa membantu orang lain. Oh. Kecantikan bisa membantu orang lain. Kan ada seorang suami kehilangan istrinya di mall. Dia cari ke sana kemari, istrinya nggak ketemu. Iya, Kemudian dia ketemu anak gadis cantik. Sang suami berkata, "Neng, boleh nggak kita ngobrol 5 menit saja?" 5 Kata menit. si Neng, "Boleh, emangnya ada apa? Istri saya hilang. Lalu apa hubungan dengan saya?" "Biasanya Neng, kalau saya ngobrol sama wanita cantik, dia ngedadak datang." Simsalabim abakar udah celing datang di belakang. Koneksi. Konek. Itu kayak yang di Puri Katulistiwa tempo hari, Pak. Tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba nelpon yang di Puri Katulistiwa juga. Pengalaman pribadi sobat ngadem. Jadi- Tapi kenapa Pak Haji ya? Tiap kali kita akan kiri kanan itu suka ada koneksi batin gitu seorang istri itu Itulah Matador. luar biasa Terakhir, bener-bener. setelah diteliti, Setelah ternyata bersepeda 5 km sehari Mhm. itu bisa membuat jarak kita jauh dari rumah. Iya, itu gitu Pak. Jauh dari rumah. Yang pasti menyehatkan juga dong Pak Haji. Ya pagi-pagi kita sudah seru sendiri nih Pak Haji di Baksil. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe ya. share juga video ini ke teman-teman kalau videonya suka. Terus juga Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan lagi pada narasumber yang lain. Narasumber. Sebab kita hanya di apa? Kulkas. Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan. Wahyu, Kulkas, ngadem yuk. Kita keliling lagi Pak Haji. Oke, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.